Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai membuat burung menjadi juara. Oke, Bolo. Sebelumnya, alhamdulillah, kali ini Babehen sudah mencapai subscriber 2000-an ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk para bolo-bolo, Branches Mania, Kicau Mania, dan seluruhnya yang sudah subscribe di channelnya Babehen. Babehen doakan mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, diberkahkan rezekinya, diberikan kesehatan keluarganya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Bagi bolo-bolo yang belum subscribe, silakan subscribe, dan silakan ajak bolo-bolo yang lain untuk ikut nonton dan juga pantengin channelnya Babehen. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, bolo, kali ini Babehen akan membahas tentang seputar burung beranjangan juga, menjawab beberapa komenan dari bolo-bolo pemula atau mungkin yang baru akan memulai beternak atau memelihara burung beranjangan. Bagaimana sih prospeknya burung beranjangan ke depan? Kira-kira akankah dia kemudian turun drastis seperti burung-burung kicau yang lainnya? Misalnya kayak lovebird dan kayak burung-burung murai saat ini. Mungkinkah juga bisa begitu? Oke, boleh kita bahas. Sebetulnya burung lovebird dan juga burung murai yang berkualitas, artinya dia bisa main di gantangan dan mau kerja di gantangan, bagus pula kualitasnya, itu harganya tetap tinggi loh. Contohnya banyak. Juaranya murai batu itu harganya sudah nggak cuma 1-2 digit bolo. Bahkan bahasanya sudah sampai M bolo. Gitu. Itu jawara murai itu bolo. Yang berkualitas ya. Nah gitu. Terus kemudian jawaranya lapet juga sama bolo. Harganya masih di angka 1-2 digit. Bahkan mungkin ada yang 3 digit mungkin ya. Itu. Yang berkualitas. Nah, tentunya karena hukum pasar itu kemudian berlaku, karena produknya banyak, dan bahan atau barangnya itu juga banyak, maka hukum ekonomi berlaku. Bro. Ketika barang itu banyak, maka harga akan turun. Tetapi bagi yang berkualitas, harga tetap akan tambah naik. Itu pasti. Gitu. Nah, bagaimana dengan nasibnya beranjangan nih? Atau prospeknya beranjangan ke depan? Yang jelas, satu, Babehen hanya akan memberikan satu wacana, gambaran bagi bolo-bolo Branches Mania atau pemula khususnya yang baru mau memulainya. Burung beranjangan ini adalah burung asli endemik Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan burung impor, kemungkinan besar burung impor itu bisa cepat turunnya. Karena apa? Kita tidak bisa mengendalikan barang masuk ke negara kita loh, karena imporan. Ketika di negara lain, karena burung itu asalnya adalah dari negara luar, ketika di sana itu peternakannya banyak sekali, kemudian dibom imporan, maka harga burung lokalan itu akan turun. Kembali ke hukum ekonomi tadi, gitu. Sama halnya. Ya contohnya misalnya burung impor ya salah satunya lovebird ya. Nah, itu kalau imporannya banyak turun ke sini maka harga juga akan turun. Nah, peternak biasanya banyak yang mengeluh begitu karena dibom sama imporan akhirnya harganya turun. Sehingga secara profit itu berkurang banyak. Itu. Dan mungkin beberapa murai pun untuk yang kualitas biasa atau bahkan ya teman-teman bilang sayur ya. Itu memang harganya biasa. Karena murai itu kan bukan cuma hanya di Indonesia adanya, Bolo. Di luar negeri juga ada. Di luar Indonesia ada murai. Gitu. Ada di Malaysia, ada kemudian di Singapura, itu juga ada murai. Gitu, Bolo. Nah, itu ada kemungkinan ketika misalnya ada yang barang masuk ke Indonesia dan akhirnya kemudian kuantitinya itu banyak, maka hukum pasar akan berlaku. Tapi sekali lagi, entah itu burung impor,
entah itu murai atau labet yang Mbak Behen sebutkan tadi, ketika punya satu kualitas di gantangan yang bagus, harga tetap akan stabil dan bahkan mungkin akan naik. Gitu. Tetap mahal belum. Kembali ke beranjangan nih. Mbak Behen tadi sampaikan, beranjangan adalah burung asli endemik Indonesia. Sehingga kemungkinan untuk dibom imporan itu sangat kecil sekali. Karena burung asli Indonesia belum. Itu yang pertama. Itu tidak boom sekali belum. Tidak banyak. Apalagi yang kedua. Burung beranjangan jenis Java itu di alam sudah hampir punah. Atau bahkan sudah mungkin ada beberapa breeder atau bolo-bolo breeders mania mengatakan burung jenis javanica, beranjangan javanica, itu di alam sudah nggak ada. Sehingga kemungkinan kecil juga akan ada boom quantity atau kemungkinan kecil juga ada burung itu ombyokan. Jadi sampai dengan hari ini, itu nggak ada javanica burung ombyokan atau tangkapan alam. Itu nggak ada. Nah, itu pun juga yang membuat burung beranjangan jenis javanica ini itu masih stabil. Dari dulu 5 atau 10 tahun yang lalu, itu pun juga harganya masih stabil. 5 tahun lah paling tidak. Kalau 10 tahun mungkin masih ada ya di alam ya. 5 tahun yang lalu, itu harganya juga masih tinggi. Dan sampai dengan hari ini, ketika toh itu turun pun juga tidak banyak. Gitu. Karena di alam sudah tidak ada. Kemungkinan untuk over quantity itu sangat kecil sekali. Yang ketiga, hampir sebagian besar para breeder beranjangan javanica itu mengatakan bahwa untuk beternak beranjangan javanica itu butuh satu epot lebih, butuh satu perjuangan yang panjang, dan butuh juga kesabaran yang luar biasa. Artinya apa? Artinya untuk membudidayakan burung beranjangan khusus jenis javanica ini itu memang tidak mudah loh. Sehingga tidak sedikit dari pemula-pemula yang memulai beternak burung beranjangan itu akhirnya mundur teratur. Akhirnya mutung. Mutung itu bahasanya apa ya? Kalau bahasa Indonesianya mutung itu ya kagol lah apa, akhirnya berhenti gitu loh. Udah gak mau beternak lagi. Karena apa? Memang tidak mudah loh. Dan para breeder-breeder beranjangan jenis javanica yang saat ini itu masih bertahan dan kemudian berhasil, itu mereka melalui satu proses yang sangat panjang. Panjang prosesnya. Ada yang 1 tahun baru berhasil. Ada yang 2 tahun baru berhasil. Nah, itu ada di konten-kontennya Mbak Behen tuh. Ada yang 3 tahun baru berhasil. Bahkan ada yang sudah sampai dengan detik ini mungkin 3 tahun ini, itu belum berhasil juga ada. Tapi ada juga sih yang 1 bulan langsung berhasil, juga ada belum. Ada juga. Artinya memang tidak kemudian bisa serempak dalam tanda petik ketika kita ternak burung kicau yang lain. Yang mungkin tantangannya tidak terlalu sulit gitu loh. Itu. Tidak mudah itu bukan berarti nggak bisa loh ya. Tidak mudah itu bukan berarti nggak bisa. Burung beranjangan ini adalah burung kicau kecil, cerdas, dan gaya berkicaunya itu lain dari yang lain. Dia punya satu ciri khas. Dia nangkringnya tidak di dahan pohon, dia nangkringnya di batu. Nangkringnya di batu, kemudian dia ngeper sambil bunyi, artinya sambil mengepakkan sayapnya itu kencang sekali, bahkan mungkin sambil terbang dia bunyi. Sambil terbang kemudian dia bunyi. Nah, ini salah satu daya tarik yang luar biasa yang mungkin tidak dimiliki oleh burung-burung kicau yang lain belum. Dan akhirnya inilah yang membuat burung beranjangan itu kemudian stabil harganya sampai dengan hari ini. Dan prediksinya Mbak Behen, karena memang di alam udah tidak ada, itu prospek kedepannya masih panjang, masih panjang. Jadi bisa mungkin sampai, ya kalau misalnya mau dibilang lah, mungkin 5 tahun ke depan itu masih bagus sekali. Bahkan mungkin lebih dari itu. Karena faktanya, banyak sekali para breeder itu yang menyerah.
karena kurang sabar dan tidak berhasil untuk menernakannya, banyak yang menyerah. Dan faktanya hampir seluruh breeder beranjangan saat ini, mereka tidak kesulitan untuk menjual produknya. Mereka tidak kesulitan untuk menjual trotolannya. Peminatnya masih sangat banyak sekali. Dan yang selanjutnya, komunitas beranjangan saat ini itu sudah terbentuk se-Indonesia, bro. Se-Indonesia. Namanya FBI, atau Forum Beranjangan Indonesia. Itu membawahi seluruh kabupaten, kota, bahkan provinsi di Indonesia, bro. Jadi ada Yogyakarta, itu namanya KBJI, ada Cilacap, ada Banyumas, ada Jawa Timur, ada Semarang, ada Kalimantan, ada Bali, ada Sumatera, Bandung, Jawa Barat, banyak sekali, dan itu sudah terbentuk komunitasnya. Bahkan dari komunitas tersebut itu selalu mengadakan satu event, 1 tahun 3 kali. Itu juga sudah dibahas di kontennya Mbak Behen sebelumnya pada saat Kopdarnas, bertemu dengan langsung ketua FBI-nya. Dan Narno namanya, dari Kebumen kalau nggak salah. Nah, itu ketua FBI, Forum Beranjangan Indonesia, menjadwalkan 1 tahun 3 kali Kopdarnas. Yang kemarin di Yogyakarta, kebetulan di Wonosari, Gunung Kidul. Yang besok ini, setelah ini, kira-kira bulan Juni, itu di Bali. Dan itu dihadiri oleh para Branches Mania di seluruh Indonesia. Ya terutama yang terdekat ya. Bahkan mungkin kemarin-kemarin Sumatera pun juga datang. Minat untuk memelihara burung beranjangan dan melestarikannya itu sangat tinggi. Komunitas sangat serius untuk menata itu semua. Nah, inilah yang Mbak Behen bilang bahwa prospek ke depan beranjangan pasti akan tetap bagus. Karena kalau kemudian kita itu mau beternak burung beranjangan yang orientasi dalam pemikiran kita itu adalah cuan dulu, kemungkinan kita akan kecewa, bro. Tapi kita rawat dulu dengan baik. Kita sayangin dulu burungnya itu dengan baik. Ketika sudah dirawat, disayang, maka ada feedbacknya nih dari burung itu juga kemudian mengimbal balikan ke kita. Dengan cara dia bertelur dan menetaskan anaknya sampai anaknya sehat. Nah, itu baru bonus kita adalah kita mendapatkan produk-produk dari burung yang kita rawat. Gitu. Jadi tetap utamakan rasa sayang dan rasa senang kita dulu. Cuan adalah nomor 2, walaupun memang itu tujuan, bisa dikatakan tujuan kita ya, bisa dikatakan tujuan kita. Tapi paling utama adalah kita senang dulu, bro. Untuk masalah prospek jangan khawatir. Insya Allah prediksinya Mbak Behen pribadi ke depan masih bagus. Ke depan akan stabil. Karena komunitas ini semakin solid saat ini. Gitu, bro. Nah, itu jawabannya Mbak Behen. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Salam sehat satu hobi. Kicau Mania. Berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.